Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sri Ropika Dana. Saya adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan formulasi kebijakan publik tentang Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 yaitu menuju penurunan prevalensi stunting. Dengan pengantar, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang, yang dimana strategi nasional untuk penurunan stunting mulai dari definisi stunting dan intervensi spesifik dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta langkah-langkah untuk mencapai target penurunan stunting termasuk dalam strategi nasional yang dimana diharapkan pemerintah stunting berada di angka 14% pada tahun 2024. Selain itu, adanya koordinasi antar instansi dan implementasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjelaskan tentang koordinasi antar instansi pemerintah dari pemerintah pusat hingga tingkat desa atau kelurahan, termasuk pembentukan tim dan mekanisme kerjasama dalam penanganan stunting. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menurunkan prevalensi stunting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Model analisis kebijakan yang digunakan yaitu model analisis kebijakan rasional komprehensif. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menggunakan konsep model analisis kebijakan yang didasarkan pada pemikiran rasional dan pengumpulan data komprehensif untuk merumuskan kebijakan, termasuk proses formulasi kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan, penyusunan alternatif kebijakan, evaluasi konsekuensi, dan pemilihan alternatif terbaik. Ada stakeholder dalam proses formulasi kebijakan yaitu pembuat kebijakan, instansi terkait, dan pihak terkait lainnya terlibat dalam formulasi kebijakan. Dengan masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam menyusun strategi dan langkah-langkah penurunan stunting. Analisis keputusan dalam formulasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yaitu keputusan didasarkan pada data dan informasi komprehensif tentang stunting di Indonesia dengan berbagai alternatif kebijakan dievaluasi dan dibandingkan untuk memilih paling rasional dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada kebijakan ini menggunakan pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan, yang dimana konsep pendekatan top-down dijelaskan sebagai proses di mana keputusan dan arahan utama ditetapkan oleh pihak yang berada di tingkat pengambilan keputusan yang paling tinggi. Dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pendekatan ini diterapkan dengan membuat kebijakan pusat menetapkan arahan dan kebijakan yang kemudian diimplementasikan oleh instansi di tingkat lokal atau daerah. Adapun kekurangan dan kelebihan pendekatan top-down, yang pertama kekurangannya yaitu kurangnya fleksibilitas. Yang kedua, kurangnya responsif terhadap kebutuhan lokal yang beragam. Yang ketiga itu kurangnya keterlibatan basis. Selain itu, teori top-down juga memiliki kelebihan. Yang pertama, konsistensi implementasi. Yang kedua, efisiensi pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghindari fragmentasi. Nah, yang perlu kita ketahui itu pentingnya untuk diingat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada pendekatan top-down atau bottom-up saja, tetapi juga pada seberapa baik pendekatan tersebut digabungkan dan disesuaikan dengan konteks kebutuhan spesifik masing-masing kasus. Usulan kebijakan selanjutnya yaitu dapat dirancang dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, penekanan pada pencegahan dan pemberdayaan. Yang ketiga, kolaborasi antar instansi. Yang keempat, penguatan sistem kesehatan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi berkala. Dan yang terakhir, edukasi dan kampanye publik. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menghadirkan pendekatan yang komprehensif dan rasional dalam penanggulangan stunting di Indonesia
dengan fokus pada koordinasi antar instansi, analisis kebijakan yang mendalam, dan pendekatan implementasi yang terstruktur. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.